Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirgari Azizi dengan nomor NIM 21700330003 kelas RJMD 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekologi industri, di mana ini merupakan tugas dari pengetahuan mata kuliah pengetahuan lingkungan industri dengan dosen Pak Syarif Hadi Wijaya STMT. Oke, mungkin saya lanjut. Eh, Pertama, yaitu yang melatar belakangi ekologi industri. Jadi, ekologi industri ini diperkenalkan pada tahun 1989 di dalam jurnal Scientific American oleh Robert Force. Force menyampaikan visinya, mengapa sistem industri itu tidak berlaku seperti halnya ekosistem, di mana buangan sebuah spesies menjadi sumber daya spesies lainnya. Jadi, mengapa keluaran sebuah industri tidak menjadi masukan industri lainnya, sehingga dapat mengurangi kebutuhan bahan baku, mengurangi polusi, dan menghemat pembuangan sampah. Ini berawal dari pertanyaan ini yang bertujuan mengurangi bahan baku, mengurangi polusi, menghemat pembuangan sampah yang melatar belakangi akhirnya adanya ekologi industri di dalam jurnal Scientific American. Jadi ini yang melatar belakangi adanya ekologi industri. Lalu kita masuk ke definisi. Definisi ekologi industri itu yaitu analisa sistematis mengenai operasi industri dengan memasukkan faktor-faktor seperti teknologi, lingkungan, sumber daya alam, aspek biomedis, hukum, dan sosioekonomi. Ekologi industri tidak memandang sistem industri sebagai hal yang terpisah dari biosfer, melainkan sebagai bagian dari ekosistem. Seperti halnya alam yang sejatinya tidak memiliki sampah, sistem industri seyogyanya juga meniru model ini apabila ingin senantiasa lestari dan berkelanjutan. Jadi, pada dasarnya, definisi ekologi industri merupakan suatu pendekatan dari manajemen lingkungan di mana suatu sistem uh, tidak dilihat secara terpisah dengan sistem sekelilingnya, tetapi merupakan suatu bagian utuh yang saling melindungi dan mendukung dalam rangka mengoptimalkan siklus material ketika suatu bahan baku diproses menjadi produk. Ekologi industri juga dirancang agar suatu sistem dapat berintegrasi antar industri menyerupai ekosistem yang ada di alam, sehingga interaksi antar industri dalam sistem ekologi industri berlangsung secara alami. Jadi saling menguntungkan. Lanjut masuk, ini merupakan salah satu proses dari ekologi industri. Jadi di mana sebuah production atau pabrik, dia mengeluarkan produk yang nantinya dikonsumsi oleh konsumen, lalu digunakan kembali di reuse oleh secondary konsumen atau konsumen kedua yang nantinya setelah dikonsumsi dua kali diolah kembali oleh secondary production, di mana sampah-sampah atau limbah hasil konsumsi oleh konsumen diolah kembali yang nantinya menjadi bahan baku sebuah pabrik yang nantinya bisa dikonsumsi kembali oleh konsumen. Jadi di sini kita meminimalisir sampah atau bahan-bahan yang uh, tidak berguna lagi, tapi diolah kembali menjadi sebuah bahan baku dan nanti bisa diolah lagi sebagai produk. Di sini juga ekologi industri memiliki tujuan ya. Tujuan ekologi industri untuk memajukan dan melaksanakan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan. Jadi untuk membangun sebuah negara atau kota, uh, ini ekologi industri ini sangat baik. Uh, jadi maupun global, secara regional ataupun pada tingkat lokal, dengan mencoba menemukan antara kebutuhan generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. Mungkin kita lanjut ke 3 prinsip kunci pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi tujuan ekologi industri. Yang pertama itu menggunakan sumber daya alam berkelanjutan. Jadi
menggunakan sumber daya alam yang terus-terus berlanjut. Lalu yang kedua, menjamin mutu atau kualitas hidup masyarakat sekitarnya. Dan yang ketiga, memelihara kelangsungan hidup ekologi sistem alami atau environmental equity. Lalu kita masuk ke strategi. Jadi strategi untuk mengimplementasikan konsep ekologi industri ada 4 elemen utama, yaitu pertama mengoptimasi penggunaan sumber daya yang ada, membuat siklus material yang tertutup dan meminimalkan emisi karbon. Yang ketiga ada proses dematerialisasi, dan yang keempat pengurangan dan penghilangan ketergantungan pada sumber energi yang tidak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan yang lainnya yang tidak dapat diperbarui. Lalu kita masuk ke penerapannya di Indonesia. Jadi persoalan utama negara berkembang seperti Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah, namun masih belum optimal penggunaannya. Kawasan industri masih berupa suatu kawasan yang belum terpadu secara sistematis dan hanya berupa kumpulan industri yang berdiri sendiri. Jadi kebanyakan industri di Indonesia, kawasan industri di Indonesia itu tidak terintegrasi dan tidak sistematis, hanya berupa kumpulan industri yang berdiri sendiri yang tidak dapat berintegrasi dengan industri lainnya. Jadi beberapa contoh industri yang dapat diintegrasikan di Indonesia antara lain perkebunan tebu, industri gula, industri bioetanol, industri pulp dan kertas, industri pupuk, industri semen, serta industri logam alkali. Di sini juga ada salah satu contoh di mana penerapan ekologi industri, yaitu One Island, One Planet, dan One Water, di mana di sini ada satu pulau, satu pabrik, dan satu air yang bisa diterapkan di Indonesia. Ini salah satu contohnya. Mungkin kita dapat tarik kesimpulan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang baru yang dapat meningkatkan produk suatu industri, penghematan bahan baku sekaligus meminimalkan pencemaran lingkungan. Sistem tersebut kita kenal dengan ekologi industri. Pada ekologi industri ini tidak hanya membahas tentang masalah polusi dan lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan kesinambungan industri secara aspek ekonomi. Tetap diutamakan, dengan ekologi industri akan tercipta suatu sistem yang terpadu di antara industri-industri yang ada di dalamnya dan saling bersimbiosis mutualisme. Jadi goals-nya dari ekologi industri ini terdapat suatu kawasan industri yang nantinya industri-industri ini saling bersimbiosis mutualisme yang mengakibatkan hasil dari produk-produk ini dapat diolah kembali menjadi bahan baku industri lain. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebih ya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.